Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Firdaus. Saya dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran biologi tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau yang biasa disebut hewan merupakan organisme multiseluler atau organisme yang memiliki banyak sel. Berbeda dengan tumbuhan, hewan tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan harus mencari makanannya sendiri untuk mendapatkan energi, kemudian makanan tersebut dicerna di dalam tubuhnya. Nah, ini adalah salah satu ciri khusus yang membedakan Kingdom Animalia dengan Kingdom Plantae. Kingdom Animalia adalah salah satu kingdom yang memiliki anggota yang paling banyak dan bervariasi. Secara garis besar, Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan golongan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri Kingdom Animalia. Yang pertama, makhluk hidup multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, bersifat heterotop atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang ketiga, memerlukan oksigen. Yang keempat, memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk kerangsangan. Yang kelima, reproduksi umumnya seksual, namun beberapa filum juga menggunakan reproduksi aseksual. Klasifikasi Kingdom Animalia. Kingdom Animalia terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok vertebrata dan kelompok invertebrata. Yang pertama, kita akan membahas kelompok vertebrata, yang merupakan kelompok hewan dengan memiliki tulang belakang yang memanjang pada bagian dorsal atau punggung. Vertebrata terbagi atas beberapa kelas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada mamalia. Kelas mamalia merupakan hewan yang mempunyai kelenjar susu serta rambut yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Pada hewan mamalia bisa diketahui dengan memperhatikan dan dapat mengetahui ciri-ciri mamalia. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Hewan mamalia sering disebut dengan hewan yang menyusui. Pada anggota badan hewan mamalia, khususnya di bagian dada atau perut, terdapat kelenjar susu. Kelenjar susu betina dapat keluar setelah kelahiran anaknya. Yang kedua, mempunyai rambut. Sedikitnya dalam satu fase siklus hidupnya, setiap helai rambut akan tumbuh di dalam kantong yang mengeluarkan minyak pada kulit. Rambut ini tumbuh dan biasanya menutupi sebagian tubuh mamalia. Yang ketiga, mamalia bersifat homoiotern atau berdarah panas. Mamalia mempertahankan suhu tubuh yaitu 36 derajat Celcius. Dari sebagian spesies mamalia melakukan hibernasi. Hibernasi merupakan tidak aktif atau tidur selama musim dingin, yang pada saat udara panas. Kelebihan panas pada tubuh mamalia yang dibuang melalui keringat. Yang keempat, mempunyai sistem pencernaan yang lengkap. Pada sistem pencernaan mamalia, mulai dari mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar atau kolom, dan anus, mamalia memiliki sistem pencernaan yang lengkap guna mendapatkan energi. Yang kelima, bernapas dengan paru-paru. Mamalia bernapas dengan paru-paru yang terdiri dari dua lobus dan terdapat di dalam ruang pleura serta terdapat pita suara pada laring. Yang keenam, memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, ataupun memegang sesuatu. Dan yang terakhir, berkembang biak dengan melahirkan atau pipipar secara internal. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat seperti sapi, domba, monyet, rusa, kuda, dan gajah. Sedangkan hewan mamalia yang habitatnya di air seperti paus dan lumba-lumba. Yang kedua ada Pisces.
Kelas Pisces adalah kelompok hewan yang hidupnya berada di dalam air. Bagian luar dari tubuh ikan dilindungi dengan eksoskeleton yang berupa sisik. Kelas Pisces bisa bernapas di dalam air berkat adanya insang yang melekat pada tubuhnya. Pisces merupakan hewan polykiloterm atau hewan yang berdarah dingin yang bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu di air sebagai habitat tempat hidupnya. Ordo dari Pisces yakni Agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Yang ketiga ada amfibi. Amfibi adalah kelompok hewan yang hidup di dua tempat, yaitu hidup di air ataupun di darat. Contoh dari hewan amfibi yakni katak, kodok, dan salamander. Amfibi bernapas dengan menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Jenis amfibi yang hidup di darat juga harus menemukan area perairan sebagai tempat bentuk bertelur. Larva dari amfibi disebut dengan kecobong, yang bentuknya menyerupai ikan kecil serta hidupnya di dalam air dan bernapas dengan menggunakan insang. Amfibi adalah hewan poikiloterm atau berdarah dingin. Ordo dari amfibi yakni Anura, Caudata, dan Gymnophiona. Keempat ada reptilia. Reptil merupakan vertebrata pertama yang bisa beradaptasi di daerah kering. Reptil yang satu ini bersifat autotomi, yakni dapat memutuskan bagian tubuh tertentu jika berada dalam keadaan bahaya. Contoh dari reptilia adalah ular, buaya, aligator, kadal, kura-kura. Ordo dari reptil yakni Squamata, Crocodila, Chelonia, dan Rhynchocephalia. Dan yang terakhir ada Aves. Aves atau yang biasanya kita sebut sebagai burung, ini merupakan salah satu kelas dari vertebrata, mempunyai bulu yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Bulu burung terdiri atas Piloplumae sebagai sensoris, Plumulae sebagai isolator, dan juga Plumae untuk terbang. Burung adalah hewan homoittern atau hewan berdarah panas. Burung mempunyai saccus pneumaticus atau kantung hawa yang fungsinya sebagai respirasi saat terbang, mengatur berat badan saat terbang, memperkeras suara, serta membungkus organ dalam agar tidak dingin ketika terbang. Kelas Apes mempunyai 27 ordo, diantaranya yakni Apterigiformes, Struthionformes, Reiformes, dan lain-lain. Itulah beberapa kelas vertebrata. Tidak terasa kita telah di penghujung akhir video. Sekian dari saya mengenai penjelasan Kingdom Animalia. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for watching.